Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pendistribusian sampah di sejumlah kota dan kabupaten di Bandung Raya menggunakan truk pengangkut sampah sudah terlihat mendatangi TPA Sarimukti untuk menunggu alternatif pembuangan TPA darurat yang sedang disiapkan pengelola TPA Sarimukti. Seperti inilah antrian armada truk pengangkut sampah yang akan menuju TPA Sarimukti. Antrian armada truk yang membawa sampah di sejumlah TPS di kota dan kabupaten di Bandung Raya ini rencananya menunggu pembuangan TPA darurat yang tengah disiapkan pengelola TPA Sarimukti. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaning Tias, yang meninjau kondisi TPA Sarimukti pada Minggu kemarin mengatakan TPA darurat pembuangan belum bisa memperkirakan berapa ritasi atau proses truk kontainer yang telah diangkut dari TPS ke TPA. Nah, hari ini kami hitung kiranya darurat itu bisa kita gunakan untuk berapa hari. Di samping melihat perkembangan di sini, kalau ini api sudah tidak ada dan dinyatakan aman oleh BNPB dalam hal ini, kita bisa aktifkan kembali setelah kita lihat di sini. Tapi kami sudah rapatkan dan komitmen Pak Gubernur bahwa kabupaten kota ini adalah momentum yang terbaik untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pemirsa, Pemprov Jawa Barat berencana membuka zona darurat pembuangan sampah usai ditutupnya operasional TPA Sarimukti. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Rifki Nafis di permukiman warga. Rifki, seperti apa kondisi sampah di permukiman warga Kota Bandung dan kapan sampah warga bisa kembali dibuang ke penampungan sampah? Ya, selamat pagi Naila dan juga pemirsa. Memang betul sekali, ini hari ini hampir atau bahkan lebih dari 1 minggu sejak TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat mengalami kebakaran dan belum dapat sepenuhnya dipadamkan. Hal ini pun berimbas kepada daerah ataupun kota kabupaten yang mana sering atau mengirimkan sampahnya ke TPA Sarimukti. Salah satunya adalah Kota Bandung, di mana sejumlah TPS di Kota Bandung sendiri memang sudah ditutup dan berlangsung berhari-hari, hampir 1 minggu, sehingga memaksa masyarakat untuk menahan sementara sampah rumah tangga mereka. Dan saat ini kami melaporkan dari Pagarsih Kota Bandung, di mana memang salah satu TPS di sini mengalami penumpukan yang luar biasa. Bahkan kami memantau tadi hingga kelebihan muatan dan keluar dari zona TPS dan masuk ke jalanan. Hal ini pun dikeluhkan tidak hanya oleh masyarakat namun juga oleh petugas TPS di Pagarsih itu sendiri, karena baunya pun sudah tercium, kemudian juga mengganggu arus lalu lintas dari kendaraan yang melintas di jalan Pagarsih tersebut. Namun juga tidak hanya di TPS, kami juga memantau di daerah permukiman warga Pagarsih. Seperti saat ini kami berada, memang di belakang kami saat ini masih terpantau sampah yang disimpan oleh warga Pagarsih di depan permukiman ataupun rumah-rumah mereka, yang mana memang ini dilaporkan sudah beberapa hari, bahkan mencapai 5 hari tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Hal ini pun memang sesuai dengan imbauan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, yang mana memang sudah mengeluarkan edaran untuk menahan sementara sampah-sampah mereka hingga waktu yang belum ditentukan, sebab memang TPS masih belum diketahui kapan akan kembali dibuka. Dan seperti inilah kondisinya, di mana tempat-tempat sampah yang sudah mulai penuh. Dan tidak hanya ini saja, kami juga tadi melihat sempat di daerah-daerah lainnya bahkan ada yang sampahnya tercecer atau bahkan berhamburan ke pinggir jalan. Hal itu juga menjadi salah satu yang dikeluhkan dengan kondisi yang saat ini berada. Dan untuk lebih lengkapnya, kami ingin mengajak Anda untuk mengetahui informasinya dengan berbincang bersama Sekretaris RW 04 Pagarsih dengan Pak Nanan. Selamat pagi Pak Nanan. Ya, betul. Pak, ini untuk mengonfirmasi sebetulnya bagaimana kondisi sampah warga selama TPS di Kota Bandung ini ditutup, Pak? Alhamdulillah warga kita sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya, dari Pemkot. Pertama yaitu untuk menahan dulu masalah sampah dan juga untuk memilah sampah anorganik dan organiknya. Alhamdulillah warga kami sebagian udah mulai melaksanakan, cuman mungkin 2 minggu ke depan kita tidak tahu ya Pak ya. Ya tapi RW 4 alhamdulillah lah dampaknya ada sangat terasa, karena kita harus menahan dulu sampah di rumah masing-masing dan sesuai dengan anjuran Pemkot ya kita harus bisa mengolah dan memisahkan dulu itu.
Tadi kan Bapak juga mengatakan ini sesuai dengan Pemkot menahan, tapi kami melihat ini sudah mulai menumpuk. Betul. Di tempat sampah warga di depan rumahnya masing-masing. Itu ada keluhan nggak Pak dari masyarakat? Ya wajar dan umumnya semua pasti mengeluh, Pak. Jadi memang kita juga koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, DLH untuk keluhan masyarakat ini kita lebih ngedukasi dulu lah. Sementara ini bertahan sebisa mungkin lah. Dan kami RW, RT juga selalu menghimbau kita bertahan dulu untuk penumpukan sampah ini. Ya keluhan pasti ada lah. Karena sekarang mungkin belum terlalu ini, nanti timbul rasa bau, apalagi musim hujan ya. Alhamdulillah sekarang bukan musim, jadi tidak timbul bau gitu. Kemudian kami kan melihat kebanyakan sampah yang dibuang ataupun disimpan saat ini adalah sampah anorganik. Ya. Untuk sampah organik itu kan yang dapat menimbulkan bau, itu bagaimana Kak? Ya kalau itu sih kan tadi saya udah bilang ini kita harus bisa memilah ya organik dan organik. Tapi memang untuk masalah organik saya bilang bukan tidak mungkin, pasti akan menimbulkan masalah agak besar ya, karena kita harus ngebuang lagi kemana ya. Kita ditahan organik pasti menimbulkan bau dan bahasa Sunana marujit merenya. Nah gitu aja Mas. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nanan. Ya. Ya, itu dia tadi Naila dan juga pemirsa keterangan dari pengurus RW 04 Pagarsih. Memang kondisi ini masih dikeluhkan oleh warga dan tidak tahu hingga kapan warga ini dapat membuang sampahnya ke tempat penampungan sampah. Naila. Baik, Rifki Nafis, terima kasih atas informasi Anda dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.